Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Gimana kabarnya? Sehat semua ya? Baik. Sehat, alhamdulillah. Terima kasih. Amin. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mau menyampaikan informasi ya bahwa kita siap untuk pembelajaran pada hari ini, dan untuk itu diminta Anda semua untuk mempersiapkan perlengkapannya ya, pensil, pulpen, dan buku-bukunya. Baik, sebelum mulai, mari kita berdoa dulu supaya pembelajaran kita pada pagi hari ini mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya minta tolong satu maju ke depan. Andrew, Silakan Anda Andrew dipimpin teman-teman untuk berdoa. Baik semuanya, sebelum melakukan pembelajaran pada hari ini ada baiknya berdoa dimulai. Amin. Terima kasih Andrew. Baik. Mudah-mudahan doa tadi membawa keberkahan pada kita ya. Ilmu yang kita pelajari semuanya bermanfaat. Saya mau mengabsen Ainun, Amre, ya ada ya, Umairah, dan Aja. Alhamdulillah semua hadir nih ya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan walaupun ada informasi bahwa COVID sudah mulai naik lagi. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan hadirnya kita semua di sini menjadi kebaikan ya. Ada sekalian, sebelum kita mulai belajar ya, mari sama-sama kita untuk mengimplementasikan nasionalisme dalam diri kita. Mari kita menyanyikan lagu nasional ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Mari silakan duduk kembali. Baik, terima kasih anak sekalian sudah menyanyikan lagu nasional ya, Garuda Pancasila. Selanjutnya saya Bapak mau menyampaikan persepsi bahwa sebelumnya menginformasikan bahwa kita akan mempelajari tentang dakwah, tabligh, dan khutbah. Ada yang masih ingat materi pertemuan kemarin apa? beriman Ya, betul. Amren, Rasul yang wajib diingat oleh seorang muslim itu berapa jumlahnya? 25, ya. Baik, sebelum masuk ke pembelajaran, sama-sama kita menyaksikan atau memperhatikan dalil Al-Quran tentang dakwah yang nanti akan dibacakan oleh teman kalian salah satunya nanti ya. Untuk sama-sama disimak. Saya minta tolong anak Pawas untuk maju ke depan membaca ya. Baik, Mama silakan ya. Nanti ini dibaca biar teman-teman kalian, teman-teman kamu tahu dan disimak sama-sama ya. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati
pembelajaran nanti menjadi bahan diskusi kita sama-sama. Mari disaksikan supaya nanti apa yang dikerjakan dalam diskusi nanti ada hasilnya. Ya. Mari sama-sama. Sebagai seorang peserta didik yang beragama Islam, kita juga mempunyai kewajiban untuk melakukan itu. Apalagi Allah memberikan kepada kita sebagai khairul ummah. Predikat ini akan sesuai jika kita selalu berusaha di barisan depan dengan orang-orang yang gemar berdakwah. Pengertian khutbah tabligh dan dakwah hampir sama, yakni menyampaikan pesan kepada orang lain. Lebih rinci mengenai ketiga istilah tersebut dijabarkan sebagai berikut. Pertama, khutbah. Kata ini berasal dari bahasa Arab khotobat yakhtubu khutbatan, yang bermakna memberi nasihat dalam kegiatan ibadah seperti sholat Jumat, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat istisqa dan sholat kusuf, wukuf, serta nikah. Menurut istilah, khutbah berarti kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu. Baik, anda sekalian, dalam pembelajaran media dakwah, tabligh dan khutbah, ya salah satunya di sini kita akan menyampaikan tentang khutbah. Khutbah itu salah satunya dipakai ketika setiap muslimin atau orang laki-laki yang Islam itu wajib melaksanakan ibadah sholat Jumat. Di dalam sholat Jumat ada khutbah. Dan dalam rangkaian khutbah itu ada rukun-rukunnya, ada sunnahnya, ada syarat wajibnya. Ini dalam melaksanakan khutbah harus di dalam melaksanakannya rukunnya ini harus diurutan. Mana yang pertama, rukun khutbah yang pertama adalah dia harus memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua, berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Ya. Yang ketiga, membaca ayat suci Al-Quran, potongan ayat suci Al-Quran. Kata dakwah berasal dari bahasa Arab dama dakwatan, yang berarti memanggil, menyeru, dan mengajak pada suatu hal. Menurut istilah, dakwah adalah kegiatan mengajak orang lain, seseorang atau lebih, ke jalan Allah secara lisan atau perbuatan. Kegiatan dakwah bukan hanya ceramah, tetapi juga aksi sosial yang nyata, seperti santunan anak yatim, sumbangan untuk membangun fasilitas umum, dan lain sebagainya. Setelah kita memahami definisi khutbah, tabligh, dan dakwah, mari kita analisa fungsi dan kedudukan masing-masing. Khutbah. Baik, anak-anak sekalian, tadi sudah kita simak videonya, ya. Nanti saya minta kita mendiskusikan materi-materi ini dengan model PBL, ya. PBL ini nanti saya minta dibuat kelompok. Dari masing-masing kelompok nanti akan diberikan kasus. Silakan didiskusikan, boleh dicari sumber belajar, sumber materinya itu nanti jawabnya dari mana saja boleh, silakan ya. Baik Pak. Oke, terima kasih. Untuk kelompok 1 ya, ini kelompok 1 sudah selesai. Setelah tadi kita menyimak video pembelajaran yang disampaikan cukup lengkap ya, dan saya minta sekarang kita akan melanjutkan. Kita akan memecahkan masalah dengan kasus PBL ya, model PBL. Nanti saya buatkan kelompok, dari kelompok itu nanti silakan didiskusikan materi kasus yang saya serahkan ya. Kelompok 1 Ahmad, Diki, Ainun, Amren, Andrew, dan Anissa. Kelompok 2 Aslita, Aulia, Cesna, Chelsea, dan Faris. Kelompok 3 Furqan, Humaira, Izazi, Jovina, dan Kevin. Kelompok 4 Khalifah, Kirana, Irham, Nurfawas, dan Wildan ya. Baik, nanti kalau sudah ini dibahas masing-masing ya. Silakan, saya minta semuanya berkumpul sesuai dengan kelompoknya. Baik, ini kelompok 1 sudah kumpul semua anggota kelompoknya ya. Silakan nanti dibahas, dibantu teman-teman untuk mencari jawabannya. Nah, ini kelompok 2. Mana? Ayo dibuka bukunya dong. Nah, dipelajari nanti semua yang sudah dikasih ya. Tujuan dari pembelajaran
Ya gimana? Bisa dikerjakan ya? Bisa, Pak. Jangan sampai yang terjadi sendiri aja, dibantu teman-temannya untuk Iya, Pak. jawaban ya. Baik, Pak. Semangat ya. Semangat, Pak. Semangat. Sakit apa? Ayo dikerjakan. Mana ada yang susah nggak? Ada Dapat yang semua, Pak. Semua ya. Oke, semangat. Baik, anak-anak sekalian, diskusinya kita sudahi ya. Waktunya sudah selesai untuk kita berdiskusi. Saya minta nanti masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusinya, dipresentasikan bersama dengan teman-temannya untuk diperhatikan ya. Saya minta kelompok 2 ya. Kelompok 2 silakan. Caranya dakwah ada yang dilakukan dengan lisan, tulisan, dan perbuatan. Dakwah dengan lisan atau dakwah tulisan misalnya memberikan nasihat seperti ceramah dan pengajian-pengajian. Ada lagi dakwah dengan tulisan atau dakwah bil kitabah, misalnya menulis buku, cerpen, novel, artikel untuk majalah, koran, buletin, dan jurnal. Yang terakhir ada dakwah dengan perbuatan atau dakwah bil hal. Misalnya gotong royong membangun masjid, memberikan santunan kepada yatim dan duafa, memberikan beasiswa, menyelenggarakan kitaran massal, melaksanakan sholat id di tanah lapang, dan menyelenggarakan sholat istiqah pada musim kemarau. Baik, bagus sekali ya. Tadi presentasinya sudah disampaikan oleh teman-teman kalian, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh teman-teman kalian ini mewakili pembelajaran hari ini ya, dan mudah-mudahan ini menjadi lebih bermanfaat buat kita sekalian ya. Baik anak-anak sekalian, pembelajaran sudah kita selesaikan dengan berakhirnya presentasi dari kelompok 4 dan kelompok 2 tadi ya. Kesimpulannya bahwa kita sebagai seorang muslim wajib hukumnya untuk melakukan dakwah, karena dakwah itu adalah tugas seorang muslim. Tidak perlu menjadi seorang ustadz, tidak menjadi habib dan sebagainya, apalagi menjadi guru agama, karena setiap orang yang muslim itu wajib untuk mengajak kepada kebaikan. Dan khutbah itu hukumnya wajib, dan ada rukun-rukunnya berbeda dengan tabligh dan dakwah ya. Dari khutbah ini maka apa yang terdapat ini harus berjalan dengan secara berurutan. Demikian saja untuk pertemuan bab kita tentang dakwah, khutbah, dan tabligh. Pekan depan kita akan masuk kepada pembelajaran baru, yaitu tentang iman Islam pada masa kejayaan ya. Untuk tugas saya minta besok anak-anak membuat teks atau naskah. Yang laki-laki membuat teks naskah khutbah, yang perempuan membuat naskah tausiah sebagai tugas tabligh ya. Baik, ini saja, mudah-mudahan pembelajaran kita bermanfaat semuanya. Mari kita akhiri dengan say alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.